Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada malam hari ini, Sabtu, 18 Desember 2021, sebelum kita beristirahat untuk melepaskan segala penat dan kelelahan kita sepanjang hari ini, baiklah kita tetap mengucap syukur kepada Allah atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang masih boleh kita rasakan sampai detik ini. Maka marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan singkat kita pada malam hari ini mengangkat tema tentang masalah versus mukjizat. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, di mana mereka mengalami kekurangan anggur saat pesta. Kekurangan anggur di tengah pesta adalah masalah serius dan sangat memalukan. Hal ini menunjukkan bahwa si tuan rumah tidak bisa menjamu para tamunya dengan baik, dan ini bisa menodai acara, serta akan menjadi peristiwa yang tak mudah untuk dilupakan oleh si tuan rumah, kedua mempelai, dan juga para undangan. Apalagi di masa itu, kehormatan keluarga adalah sesuatu yang penting. Zaman kita sekarang, hal yang paling memalukan adalah jika kekurangan makanan. Jelaslah hal ini merupakan masalah. Air menjadi anggur merupakan bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Itulah mukjizat pertama. Mukjizat ini pun berawal dari situasi yang dihujani oleh masalah. Polanya jelas bahwa mukjizat diawali oleh masalah.
Hal yang sama merujuk juga pada mukjizat-mukjizat sesudahnya. Orang bisu, lumpuh, tuli, kusta, bahkan kematian merupakan aneka wujud dan bentuk dari masalah. Saya yakin kita semua pernah mengalami mukjizat, hanya saja kita tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita sedang mengalami aneka masalah, jangan cepat-cepat berkeluh kesah, karena barangkali itu adalah awal dari mukjizat. Mukjizat dan kuasa Tuhan tak terbatas, bersumber dari pribadi Tuhan yang Maha Kuasa dan tak terbatas. Maha Kuasa berarti bahwa Allah kuat dalam segala-galanya dan sanggup melakukan apa saja yang sesuai dengan sifatnya sendiri. Jadi percayalah kepadanya bahwa Ia dapat memberikan semua mukjizat bagi kita yang akan membaikkan kehidupan kita dan memuliakan namanya. Saudara-saudariku yang terkasih, karena Tuhan masih ada, maka mukjizat juga masih terjadi sampai hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidup kita. Amin.